Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya? Semoga sahabat semua selalu sehat, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga sahabat selalu berlimpah rezekinya dan juga diliputi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang kisah sahabat, yaitu Abu Dujana yang membuat Rasulullah berderai air mata. Bagaimana kisah selengkapnya? Setelah intro yang berikut ini ya. Rio Kafal Kisah. Dalam kitab I'anatut Thalibin karya Abu Bakar bin Muhammad Shatta Adimyati diceritakan bahwa Abu Dujana radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Nabi dari kabilah Khazraj. Beliau syahid dalam perang yang mana ketika memerangi nabi palsu, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Selain dikenal pemberani di medan perang, Abu Dujana juga adalah seorang yang menjaga diri dan keluarganya dari perkara yang haram. Maka pada suatu hari, usai sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah SAW, Abu Dujana selalu terburu-buru pulang tanpa mengikuti zikir dan doa bersama Rasulullah. Melihat hal ini, Rasulullah penasaran. Hal apa yang menyebabkan Abu Dujana bersikap demikian? Maka di lain kesempatan, Abu Dujana bertemu dengan Rasulullah. Dan Rasulullah pun bertanya, "Wahai Abu Dujana, mengapa kamu terburu-buru pulang dari jemaah subuh? Apakah kamu tidak mempunyai permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak pernah menunggu untuk berzikir dan berdoa bersamaku?" kata Rasulullah. Lalu Abu Dujana menjawab, "Ya Rasulullah," kata Abu Dujana memulai pembicaraannya, "rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang lelaki. Di atas perkarangan rumah lelaki yang merupakan tetangga kami ini, ia memiliki satu pohon kurma, menjulang tinggi dan menjuntai sampai ke halaman rumah kami. Sehingga setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku itu saling berjatuhan di halaman rumah kami, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami keluarga orang yang tidak berpunya. Anakku sering kelaparan. Saat anak kami bangun, apapun yang didapat oleh mereka dimakannya. Oleh karena itu, setelah kami selesai sholat, kami bergegas untuk pulang. Sebelum anak kami terbangun dari tidurnya, kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami ini, kami kembalikan ke tetangga kami, karena itu bukan milik kami. Jadi pernah suatu saat, ya Rasulullah, kami pulang agak terlambat, dan anakku sudah terlanjur memakan kurma temuan tadi. Mata kepala saya melihat sendiri, menyaksikan kejadian itu. Tampak ia mengunyah kurma basah tersebut dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Maka mengetahui hal itu, lalu jari-jari tangan kami memasukkan ke mulut anakku. Kami keluarkan apapun yang ada di sana. Kami katakan, "Nak, jangan kau permalukan ayahmu di akhirat kelak." Lalu anakku menangis. Kedua pasang kelopak matanya pun mengalirkan air mata karena ia sangat kelaparan. Kami katakan kembali kepada anakku itu, "Hingga nyawamu lepas, nak, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan aku akan kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak." Mendengar penuturan sahabatnya Abu Dujana, maka mata Rasulullah mulai berkaca-kaca. Butiran air mata yang mulia berderai begitu deras. Baginda Rasulullah mencoba mencari tahu siapa pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujana tadi.
Abu Dujanah radhiyallahu an pun berkata bahwa pemilik pohon kurma ini yaitu adalah seorang Yahudi. Tanpa basa-basi, baginda mengundang pemilik kurma itu. Rasulullah mengatakan, "Bisa tidak jika aku meminta kepadamu untuk menjual pohon kurma itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu sendiri." Mendapat tawaran yang menggiurkan, pemilik pohon kurma ini lantas menjawab dengan tegas, "Saya tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan." Di sana ada sahabat Nabi yaitu Abu Bakar. Lantas ia pun berkata, "Ya sudah, aku akan beli dengan kontan 10 kali lipat tumbuhan kurma milik fulan." Lalu Yahudi ini pun berkata, dan ia pun gembira dengan tawaran tadi, "Ya sudah, aku jual." Maka Abu Bakar pun berkata, "Baiklah, saya beli." Lalu setelah kesepakatan itu terjadi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an langsung menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujanah radhiyallahu an. Maka gembiralah Abu Dujanah. Si Yahudi yang baru sampai di rumahnya pun menceritakan hal ini kepada istrinya, bahwa ia baru saja mendapatkan untung yang berlipat-lipat, menjual satu pohon kurmanya dengan harga yang tinggi. Padahal pohon kurma ini masih ada di perkarangan rumahku, katanya. Tetap saja akulah yang akan memakannya lebih dahulu, dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun, katanya. Maka malamnya si Yahudi ini pun tidur, dan tiba-tiba pagi harinya ia terperangah, keheranan luar biasa, bahwa pekarangan rumahnya sudah rata. Ternyata pohon kurmanya itu telah berpindah ke pekarangannya Abu Dujanah. Dan seolah-olah pohon itu tidak pernah tumbuh di tanahnya si Yahudi ini, karena tidak ada bekas gundukan atau bekas cangkulan. Rata seperti tidak ada apa-apa. Allahu Akbar. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kisah tadi bisa kita petik hikmah bahwa sahabat Nabi ini begitu hati-hati dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Jangankan yang haram, yang subhat pun ia jaga agar jangan sampai dikonsumsi dirinya dan juga keluarganya. Kemudian pohon kurma yang berpindah posisi itu merupakan salah satu mukjizat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah yang singkat ini bermanfaat. Semangat menebar kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.